Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan chapter 6 yang mengenai analisis aktivitas operasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Gita Fitri, lalu ada Zevin dan Sintaeka. Pertama-tama kita akan masuk ke pertanyaan dan jawaban yang diminta oleh Pasparta. Yang pertama kita diberikan exercise 53. Pertanyaannya, sebuah perusahaan dapat memiliki investasi kepentingan pasif yang tidak berpengaruh, investasi berpengaruh signifikan, atau kepentingan pengendali. Investasi bunga pasif dapat berupa sekuritas yang diperdagangkan, bersedia untuk dijual, atau dimiliki hingga jatuh tempo. Perintah yang diminta yaitu yang A, jelaskan dasar penilaian di mana masing-masing jenis investasi ini dilaporkan di neraca. Lalu yang B, jika jenis investasi dilaporkan pada nilai wajar, tunjukkan di mana fluktuasi nilai dilaporkan, di laba bersih atau pendapatan komprehensif. Lalu yang C, apa alasan untuk melaporkan sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo pada harga perolehan? Apakah alasan ini masuk akal secara ekonomi? Dan untuk jawabannya, yang A, investasi bunga pasif dinyatakan tersedia untuk dijual atau untuk diperdagangkan dilaporkan sebesar nilai pasar wajar di neraca. Bunga pasif yang dinyatakan dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan sebesar biaya perolehan. Investasi berpengaruh signifikan dilaporkan pada biaya historis yang ditingkatkan dengan bagian prorata dari laba bersih dan dikurangi dengan bagian prorata dari dividen yang diumumkan oleh perusahaan investor. Investasi kepentingan pengendali dilaporkan menggunakan prosedur konsolidasi. Investasi bunga pasif yang dinyatakan diperdagangkan atau tersedia untuk dijual sekuritas dilaporkan sebesar nilai pasar wajar. Fluktuasi nilai perdagangan dengan sekuritas dilaporkan dalam laba bersih selama periode fluktuasi tersebut. Fluktuasi nilai efek yang tersedia untuk dijual dilaporkan dalam laba rugi komprehensif setiap periode. Dan untuk jawaban yang C, efek yang dilaporkan sebesar biaya historis karena fluktuasi nilai periode-periode kurang relevan, karena perusahaan bermaksud untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Efek hingga jatuh tempo dan menerima nilai jatuh tempo investasi. Di satu sisi, tidak melaporkan volatilitas nilai sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, tampaknya tepat karena perusahaan tidak bermaksud untuk menjual sekuritas pada nilai saat ini yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di sisi lain, niat manajemen dapat berubah dan perubahan nilai pasar tersebut secara langsung berdampak pada nilai perusahaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada exercise 5.4. Perusahaan Spillman mengakuisisi 90% dari perusahaan Moore dalam kombinasi bisnis. Total pertimbangan disetujui. Tetapi sifat pasti dari pembayaran Spillman belum ditentukan sepenuhnya. Kombinasi bisnis ini dicatat sebagai pembelian. Diharapkan pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar akan melebihi nilai buku aset, dikurangi kewajiban Moore. Spillman berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang mencakup laporan keuangan Moore. Perintahnya yang A, jelaskan bagaimana metode akuntansi untuk kombinasi bisnis mempengaruhi apakah goodwill dilaporkan. Yang B, jika goodwill dicatat, jelaskan cara menentukan jumlah goodwill. Yang C, dari sudut pandang konseptual, jelaskan mengapa laporan keuangan konsolidasi harus disiapkan. Dan untuk yang D, dari sudut pandang konseptual, identifikasi kondisi yang diperlukan terlebih dahulu sebelum laporan keuangan konsolidasi disusun. Untuk jawabannya, yang A, dalam akuntansi pembelian, goodwill dilaporkan jika harga pembelian melebihi nilai wajar aset, bersih, berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh. Untuk jawaban B, semua aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasikan yang diperoleh, baik secara individual atau berdasarkan jenis dan kewajiban yang diasumsikan dalam kombinasi bisnis, baik ditampilkan atau tidak dalam laporan keuangan Moore, harus diberikan sebagian dari biaya Moore, biasanya sama dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Kemudian, kelebihan biaya Moore atas jumlah yang ditetapkan keberwujudan teridentifikasi, aset berwujud dan tidak diperoleh, dikurangi kewajiban yang diasumsikan dicatat sebagai goodwill. Untuk C, laporan keuangan konsolidasi harus disiapkan untuk menyajikan keuangan posisi dan hasil operasi dengan cara yang lebih berarti daripada dalam terpisah laporan. Pernyataan seperti itu seringkali
lebih berguna untuk tujuan analisis. Untuk yang D, kondisi pertama yang diperlukan untuk konsolidasi adalah kontrol, yang biasanya dibuktikan dengan kepemilikan hak secara mayoritas. Sebagai aturan umum, kepemilikan oleh suatu perusahaan secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50% dari hak suara yang beredar di perusahaan lain merupakan syarat yang diperlukan untuk konsolidasi. Untuk pertanyaan selanjutnya ada problem. Manger.com mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2006. Perusahaan melaporkan informasi berikut tentang investasinya pada tanggal 31 Desember 2006. Di sini ada current asset dalam $1,000 atau dalam ribuan dolar, investasi marketable debt securities, ada Able Corp, ada Brian Company bonds, ada bondsnya Able, ada bondsnya Brian, ada juga bondsnya Catron. Harga biayanya berapa, di pasar berapa, lalu ada investmentnya yang siap untuk dijual, dan ada tradingnya berapa. Lalu pertanyaannya, tunjukkan bagaimana masing-masing investasi ini dilaporkan di neraca manger.com. Dan yang B, untuk aset yang ditandai di pasar, tunjukkan di mana fluktuasi nilai yang belum direalisasi dilaporkan dalam laba bersih dan atau dalam pendapatan komprehensif. Selanjutnya untuk jawabannya, yang A, investasi yang dilaporkan di neraca itu ada obligasi Able Corp sebesar $330, ada obligasi Brian Company, ada obligasi Caltran, ada sekuritas-sekuritas yang tersedia untuk dijual, itu jumlahnya itu ada 1.600, lalu ada efek ekuitas perdagangan ada 950 dan totalnya $4.220. Untuk jawaban B, pelaporan fluktuasi nilai yang belum direalisasi, yaitu ada harga yang belum direalisasi atas sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan dalam pendapatan komprehensif. Di sini ada obligasi Brian Company dan ekuitas yang tersedia untuk dijual sekuritas. Lalu yang B, lalu ada fluktuasi harga yang belum direalisasi pada sekuritas perdagangan dilaporkan dalam laba bersih. Di sini ada obligasi Caltran dan sekuritas ekuitas perdagangan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari analisis aktivitas operasi. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada laba. Laba itu adalah ringkasan hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan pengukuran atas perubahan kekayaan pemegang saham atau perubahan nilai maupun merupakan estimasi laba di masa depan. Nah, pengukuran laba itu ada 3, ada laba ekonomi, ada laba tetap, dan ada laba akuntansi. Laba ekonomi itu apa sih? Laba ekonomi itu mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode dan pada umumnya. Laba ekonomi biasanya merupakan arus kas yang ditambah dengan perubahan nilai wajar aktiva. Jadi laba ini mencakup baik komponen yang sudah direalisasi maupun yang belum direalisasi. Lalu ada laba tetap atau laba permanen, yaitu suatu estimasi dari rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh suatu usaha sepanjang usianya dengan mempertimbangkan kondisi usaha saat ini. Laba permanen atau laba tetap merupakan rata-rata laba stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umur, berbeda dengan laba ekonomi yang mengukur perubahan nilai perusahaan. Laba permanen merupakan proporsi langsung dari nilai perusahaan. Umumnya untuk perusahaan yang masih berlangsung, nilai perusahaan dapat dicerminkan dengan membagi laba permanen dengan biaya modal. Lalu ada laba akuntansi. Berdasarkan akuntansi akrual, yaitu mengakui pendapatan dan menghubungkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Laba akuntansi diukur berdasarkan yang seperti sudah dijelaskan, yaitu konsep akuntansi akrual. Laba akuntansi mencakup hak aspek laba ekonomi maupun laba permanen atau tetap. Namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung. Laba akuntansi merupakan produk lingkup laporan keuangan yang melibatkan standar akuntansi, mekanisme pengaturan, dan insentif dari manajer. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zefrin. Zefrin, dipersilakan. Terima kasih untuk Citri. Nah, yang selanjutnya adalah mengukur laba akuntansi. Laba akuntansi ditentukan dengan mengakui pendapatan dan biaya terkait. Nah, contohnya pendapatan
dan keuntungan. Pendapatan merupakan arus masuk diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Keuntungan merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan kejadian yang tidak terkait dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Nah, di sini juga ada beban dan kerugian. Beban merupakan arus keluar yang terjadi atau arus keluar yang akan terjadi. Atau alokasi arus kas keluar masa lampau yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Nah, kerugian merupakan penurunan aktiva bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau insidental perusahaan. Nah, yang berikutnya ada laba berulang dan tidak berulang. Laba berulang dan tidak berulang perlu diidentifikasikan dalam menentukan komponen laba permanen atau sementara. Laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 alternatif pengukuran laba, yaitu laba bersih, pendapatan komprehensif, laba intermediasi, laba inti, tujuan analisis, dan laba akuntansi. Yang berikutnya adalah laba operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas perusahaan yang masih berlangsung. Terdapat 3 aspek penting, yaitu yang A, laba operasi terkait hanya dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi. Yang B, laba operasi terpusat pada laba perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya untuk pemegang ekuitas. Yang C, laba operasi terkait hanya dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Laba non-operasional mencakup seluruh komponen yang terkait dengan aktivitas keuangan dengan komponen yang terkait dengan operasi yang dihentikan, seringkali berguna saat menganalisis laba non-operasi. Nah, yang berikutnya ada pendapatan komprehensif. Dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dan dengan pos kelebihan kotor yang jika digabung akan menjadi pendapatan komprehensif. Nah, di sini ada perhitungan pendapatan komprehensif dari suatu perusahaan laba bersih. Pendapatan komprehensif lainnya adalah kurang lebih keuntungan atau kerugian kepemilikan efek yang belum direalisasi. Yang berikutnya kurang lebih penyesuaian transaksi valuta asing. Yang berikutnya kurang lebih penyesuaian tambahan kewajiban pensiun minimum. Yang berikutnya adalah kurang lebih keuntungan atau kerugian kepemilikan instrumen deviatif yang belum direalisasi pendapatan komprehensif. Nah, pendapatan komprehensif itu mencakup surplus bersih dan surplus kotor. Pos yang tidak berulang. Pos yang tidak berulang bisa dapat dibedakan dari sifat tidak biasa dan jarang terjadinya. Sebagai besar, pos luar biasa terkait dengan keuntungan dan kerugian dari pelunasan awal utang. Kedua sifat pos luar biasa dapat dijelaskan. Yang pertama, bersifat tidak biasa, suatu kejadian atau transaksi yang sangat tidak normal dan tidak terkait atau hanya terkait secara kebutuhan dengan aktivitas biasa dan umum dilakukan perusahaan. Yang kedua, tidak sering terjadi suatu kejadian atau transaksi yang sewajarnya tidak diharapkan terjadi di masa depan yang dekat. Nah, ada nih akuntansi pos luar biasa. Pos luar biasa dilaporkan pada baris terpisah setelah pajak pada laporan keuangan setelah laba usaha yang masih berlangsung. Saat suatu perusahaan melaporkan pos luar biasa, laba usaha yang masih berlangsung dinamakan laba sebelum pos luar biasa. Yang berikutnya analisa pos luar biasa. Pos luar biasa sifatnya tidak berulang karena akan dikeluarkan dari laba saat menghitung laba permanen. Perbandingan antara waktu atau antar perusahaan, pos luar biasa seringkali terkait dengan operasi. Namun, pos ini berbeda dengan pendapatan dari beban operasional normal karena sifatnya tidak berulang. Pos penghentian segmen atau operasi yang dihentikan. Perusahaan kadangkala melepas suatu divisi atau link produk. Saat pelepasan yang terkait dengan segmen usaha yang bisa diidentifikasi secara terpisah ini terjadi, diperlukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Akuntansi operasi yang dihentikan. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan, aktiva dan aktivitas usaha dari segmen yang dihentikan harus dapat dipisahkan dengan jelas, baik secara fisik maupun operasional. Dari aktiva dan aktiva usaha
entitas yang lainnya, akuntansi dan pelaporan usaha yang dihentikan, laporan keuangan tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya, keuntungan atau kerugian, analisis operasi yang dihentikan, penyelesaian bersifat langsung dalam menganalisis operasi yang dihentikan untuk tahun berjalan maupun untuk 2 tahun sebelumnya karena perusahaan diwajibkan menyajikan kembali laporan laba rugi atau melaporkan laba rugi operasi yang dihentikan secara terpisah. Yang selanjutnya perubahan akuntansi. Yang A melaporkan perubahan akuntansi. Standar akuntansi membedakan 4 bentuk perubahan akuntansi. Yang pertama adalah perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi. Yang ketiga ada perubahan entitas pelaporan. Yang keempat adalah koreksi kesalahan. Dan berikutnya adalah analisis perubahan akuntansi. Pos khusus. Pos khusus mengacu pada transaksi dan kejadian yang tidak biasa atau tidak sering terjadi, tetapi bukan keduanya nih. Contohnya adalah yang A penurunan nilai aktiva, yang B adalah beban restrukturasi, yang ketiga adalah analisis pos khusus. Pengakuan pendapatan. Penyesuaian analisis kadangkala memodifikasi laba dengan menggunakan informasi pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan jika terjadi hak untuk mengembalikan. Yang kedua adalah pendapatan franchise. Yang ketiga perjanjian pembiayaan produk. Yang keempat adalah pendapatan kontrak. Selanjutnya adalah lead bank. Aktivitas penelitian dalam bertujuan untuk menemukan sesuatu dan aktivitas pengembangan sebenarnya merupakan bagian dari penelitian. Aktivitas penelitian dan pengembangan tidak termasuk perubahan operasi saat ini yang rutin dan berkala, penelitian pasar, dan aktivitas pengujian. Yang berikutnya adalah software. Pengembangan software komputer merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran aktivitas lead bank yang biasa. Pengembangan software untuk tujuan pemasaran merupakan aktivitas saat ini yang mengarah pada pendapatan saat ini masa depan. Software untuk distribusi merupakan persediaan yang dibebankan terhadap pendapatan sebagai harga pokok tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Oke, terima kasih. Berikutnya beban tangguhan lainnya. Perusahaan seringkali mengapitalisasi biaya awal sebagai beban tangguhan dan diamortisasi sepanjang suatu taksiran masa manfaat masa depan. Terdapat perbedaan manfaat menangguhkan biaya awal dan relokasi pada praktiknya, karena beban tangguhan seringkali mewakili manfaat tak berwujud masa depan. Maka sifatnya serupa dengan aktivitasi tak berwujud. Berikutnya kompensasi. Tekanan sosial, kompetisi, dan langkanya karyawan yang berbakat telah menimbulkan kompensasi tambahan untuk karyawan selain gaji. Beban yang diidentifikasi ini tidak menimbulkan masalah pengakuan akuntansi dan akrual. Beberapa kompensasi tambahan beserta akuntansinya. Yang pertama yaitu kontrak kompensasi tangguhan, yang kedua hak apresiasi saham, yang ketiga kompensasi saham junior. Berikutnya, opsi saham. Yang pertama, kompensasi karyawan berbasis saham. Kompensasi karyawan berbasis saham atau kadangkala disebut hak saham karyawan merupakan bentuk kompensasi insentif yang paling terkenal. Yang kedua yaitu karakteristik kompensasi berbasis saham. Perjanjian kesempatan yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawannya bahwa karyawan dapat membeli sejumlah tertentu saham perusahaan pada harga tertentu. Yang ketiga, dasar ekonomis kompensasi karyawan berbasis saham. Manfaat maupun biaya kompensasi karyawan berbasis saham. Yang berikutnya, bunga dan pajak. Bunga merupakan kompensasi atas penggunaan uang. Bunga merupakan kelebihan kas yang dibayar atau ditagih atas jumlah uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Faktor terpenting adalah resiko kredit dari peminjam, yaitu pertama, perhitungan bunga, yang kedua, kapitalisasi bunga, yang ketiga, menganalisis bunga. Berikutnya, penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi dan standar pelaporan pajak penghasilan mewajibkan pendekatan aktiva dan kewajiban, terutama pajak tangguhan ditentukan terpisah untuk setiap komponen pembayar pajak. Yang pertama, pengungkapan pajak penghasilan. Perusahaan memberikan ringkasan komponen, kewajiban, dan aktiva tangguhannya. Yang kedua, analisis pajak penghasilan. Analisis, kita harus memahami hubungan antara laba sebelum pajak dengan pajak penghasilan
penghasilan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.